berisik ah. Bahwa yang cepat-cepat hafal, pengen cepat-cepat hafal, itu datangnya dari setan. Tapi kalau kita cepat menghafal, itu datang dari Allah, karunia. Berarti kita cerdas, Allah kasih karunia seperti itu. Nah, ketika kita ternyata ada dalam masa kita ragu nih, bisa ngafalin Quran, salah satu solusinya kita istiqomah. Kita wudhu, kita sholat tahajud, dekat sama Allah, gabung lagi sama teman-teman yang memang dia itu lagi semangat-semangatnya, kita ikut sama situ. Jangan sampai kita bisa kendor, kita ragu, kita malah gabung sama teman yang males juga, nah ke bawah lah. Tapi kalau kita misalnya seperti itu, ketika kita ragu dan kita kendor, kita gabunglah sama teman-teman yang kita lagi semangat saat itu juga, maka insya Allah kita sendiri akan terbawa. Tentu salah satu cara yaitu kita dekat sama Allah, sholat tahajud kencengin, wudhu juga, wudhu, sholat tahajud, banyakin wudhu, banyakin baca sholawat, istiqomah. Ragu-ragu itu dari setan, kita istiqomah, insya Allah kita bakalan sampai sama cita-cita kita. Seperti itu. Baik, dapat lagi kita ilmu hari ini. Cepat-cepat itu kata Ceng Zamzam, cepat-cepat itu, kalimatnya cantik ya. Cepat-cepat menghafal itu biasanya datangnya dari setan. Karena nafsu, ingin cepat-cepat, ingin dapat gelar 30 juz, betul nggak? Pasti niatnya sudah tergeser, ya. Ada nafsu, mungkin jangan salah loh. Salah satu teknik setan yang paling dahsyat itu menanamkan kesombongan. Hebat ya, ini harus cepat-cepat. Itu kan anti disebut penghafal Quran 30 juz. Kesombongan itu jurus yang paling sulit untuk kita hindari, ya. Betul nggak? Ketika kita sholat nih misalnya, kita sholat dibisikin setan, dilupakan rakaat, kita bisa lawan. Ketika dibisikan dilupakan bacaan, kita bisa lawan. Tapi kalau setiap jurus-jurus itu setan nggak bisa mengalahkan kita, dia punya jurus yang terakhir yang tanpa disadari. Nanti dia akan bisikan kepada qori, kepada imam, dia bisikin, hebat bener ya, rakaat nggak bisa nih lupain, bacaan mantap, udah di kampung nih inting paling merdu deh suaranya. Akhirnya apa? Kadang-kadang takaluf, dia baca Qurannya terlalu berlebihan, yang pendek dipanjang-panjangin. Itulah sudah terperangkap dengan teknik kesombongan yang ditanamkan. Nah, dan sombong juga yang membuat iblis tuh keluar dari surga. Betul yang disampaikan Zamzam. Sombong itu yang membuat iblis terpilih. Jadi teman-teman, kata-katanya indah. Cepat-cepat menghafal itu biasanya datang dari nafsu. Nafsu syaitaniyah yang ada pada jiwa kita. Tapi kalau cepat menghafal itu datangnya dari Allah. Allah kasih mudah. Ini kalimatnya cakep ini. Luar biasa. Baik, Zamzam. Berikutnya ada pertanyaan juga. Ada lagu yang terbaru Mustafa Atep tuh keren tuh. Udah cover belum? Yang surat rindu buat Rasulullah. Bisa. Hafal sedikit tuh. Coba sedikit coba. Malam ini ku sendiri dan bersedih, ya ilahi. Apa lagi? Seperti apa ya, lupa Zamzam. Yang paling sering Zamzam nyanyiin selawat yang mana? Yang paling sering? Kalau misalkan lagi majelis apa? Iya, Salat Habib Syekh gimana kalau salat Habib Syekh? Yang Zamzam hafal itu sholatun, khairul bariyah, seperti itu. Tapi itu yang Zamzam rilis album pertama. Dan sekarang ini kalau misalnya lagi majelis, kalau banyak permintaan juga sholatun, tapi kadang berat juga, soalnya beda nada kan. Saat itu sholatun suaranya masih kecil, sekarang sudah besar, jadi beda nada banget. Jadi yang sekarang sering Zamzam kalau tampil, kalau lagi majelis itu sering nyanyiin, salah satunya itu Shallu ala khairil anam. Coba. Shallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam Sallu alaihi wa sallimu
يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قارئ أعينا المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. Alhamdulillah, salli alaihi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Teman-teman, jangan lupa, jadi pelajaran berikutnya dari Zamzam tadi buat teman-teman yang semangat lagi, yang sedang berjuang, berjihad untuk menjadi ahlullah, ahlul Quran, jangan terburu-buru. Jangan cepat-cepat menghafal, tapi cepat menghafal. Itu jalannya dari Allah. Mau setahun, 2 tahun itu urusan kerjaan Allah. Nanti menghafal itu gampang, yang sulit adalah menjaganya, betul nggak? Menjaganya aja susah, apalagi mengamalkan apa yang sudah dihafal. Jangan sampai termasuk golongan wal Quran yal'anu, Quran yang melaknat kita nantinya. Karena Quran hanya dihafal, tapi tidak diamalkan. Dan tadi betul yang disampaikan Ceng Zamzam, ya memang ada godaan, lagi semangat, kadang-kadang malas, dibikin malas. Itu kerjaan setan, benar kata Ceng Zamzam. Setan tidak akan pernah ridho melihat anak cucu Adam terus berada di jalan Allah. Nanti teman-teman buka surah Al-A'raf ayat 16. Surah Al-A'raf ayat 16. Permintaan setan yang dikabulkan Allah. Salah satunya minta dipanjangkan umurnya dan diberikan kesempatan bisa menyesatkan kita. La'aqudanna, kata la'aqudanna lakum siratakal mustaqim. Jadi setan minta sama Allah, dia akan berjuang sekuat tenaga, akan menjadi penghalang dan tidak akan pernah ridho melihat kita berada di jalan Allah yang lurus. Menghafal Quran itu kan berada di jalan Allah. Setan nggak akan diam. Macam-macam rintangan akan dihadirkan. Ngantuk, capek, lupa, dan lain sebagainya. Dan itu kata Zeng Zamzam, harus dilawan. Harus dilawan. Kekuatan itu dari diri kita lawan, Allah hadirkan pertolongan. Insya Allah. Baik, Zeng Zamzam, pertanyaan berikutnya. Ini benar kalau berapa jam nggak terasa nih kayaknya. Masya Allah. Baik. Saya mau tanya, doa atau hal-hal apa yang harus dilakukan untuk meminta jodoh yang baik? Nah, Zamzam bisa dapat jodoh yang baik, pasti ada doa-doanya, ada usahanya. Saya berbagi manfaat buat teman-teman. Kadang salah satu prinsip, banyak prinsip orang-orang itu, mereka sibuk mencari yang soleh, pengen dapetin yang soleh, pengen dapetin yang soleha. Yang Zamzam pertanyain, kenapa sih sibuk mencari gitu? Kenapa enggak kita yang menjadi aja gitu? Kenapa kita sibuk mencari, enggak sibuk menjadi gitu kan? Kalau kita prinsipnya kita harus menjadi soleh, insya Allah kita dapetin yang soleha. Kita harus jadi dulu soleha, insya Allah kita dapetin yang soleh juga. Nah, salah satu Zamzam prinsipin buat ke teman-teman kalau misalkan lagi ngobrol-ngobrol. Nah, janganlah sibuk mencari, tapi harus sibuk menjadi, seperti itu. Kalau doa sih Allah itu faham. Jangankan kita sebut di hati kita aja, Allah itu tahu gitu. Kita berdoa pakai bahasa apapun, Allah faham. Allah maha mengetahui. Berdoa aja, ya Allah, mudah-mudahan saya dapetin jodoh yang terbaik, yang soleh, yang solehah, seperti itu. Kalau misalkan kita tidak bisa bahasa Arab, tidak jadi masalah. Seperti insya Allah juga, di samping doa kita juga harus ada ikhtiar. Ikhtiar kita harus, kalau kita pengen dapetin yang soleh, yang soleha, ikhtiar kita lebih dekat sama Allah. Deketin Allah, banyakin sholat, banyakin sholawat, banyakin baca Quran. Insya Allah semuanya bakal dikabul. Seperti itu. Doanya ada doa apa? Mungkin? Ya Allah, dapetin mudah-mudahan jodoh saya yang terbaik, seperti itu aja. Masya Allah. Baik. Dan salah satunya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Dan itu kata Abu Ya Habib Ali, itu tidak boleh lepas setiap kita ba'da sholat berdoa seperti itu. Insyaallah Allah datengin jodoh kita yang terbaik seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Tadi kalimatnya menarik, jangan sibuk apa? Mencari, Nah, terus? tapi harus sibuk menjadi. Masya Allah. Baik, ini menarik nih kalimatnya. Jangan sibuk mencari yang soleh. Nih teman-teman dengerin baik-baik. Sekali lagi ya, ini kalimatnya cakep nih. Sampai saya catat nih. Ini, Insyaallah. Ya Allah. catat nih ilmu nih dari anak muda yang Masya Allah ini. Ini termasuk sindiran buat kita semuanya. Sekali lagi saya ulangi, ya teman-teman catat baik-baik. Buat Anda yang perempuan, yang sedang jomblo, yang belum ketemu jodoh, Anda jangan menghabiskan waktu Anda sibuk mencari-cari yang soleh. Tapi Anda lupa dan tidak punya waktu untuk mengemas diri Anda menjadi bagian yang soleha. Jadi benar tadi kata yang Zamzam. Anda yang laki-laki, jangan sibuk menghabiskan waktu mencari-cari yang soleha. Kenapa Anda nggak menjadi yang soleh dulu? Anda perempuan, kenapa nggak menjadi soleha dulu? Buka Al-Quran, surah An-Nur, ayat 26. Wat-tayyibat lit-tayyibin. Wat-tayyibun lit-tayyibat. Ini janji Allah loh. Ya, kalau Anda jadikan diri Anda itu soleh, Allah yang datangkan jodoh Anda juga soleha. Bagi Anda yang wat-tayyibun lit-tayyibat, yang pertama wat-tayyibat lit-tayyibin. Anda sudah menjadikan diri Anda soleha, maka Allah hadirkan jodoh Anda orang soleh. Wat-tayyibun lit-tayyibat. Ketika Anda menjadikan diri Anda soleh, maka Allah hadirkan sosok yang soleha, akan dipertemukan untuk Anda. Jadi ini yang disampaikan Ceng Zamzam, itu ada dalilnya. Nanti buka surah An-Nur ayat 26. Jadi pelajaran hari ini, jangan sibuk mencari yang soleh. Bagi yang laki perempuan yang jomblo, jangan sibuk mencari yang soleha bagi laki-laki yang jomblo, tapi sibukkan dirimu menjadi yang soleh dan soleha. Cakep. Dapat ilmu hari ini. Baik, ini senangnya kalau diskus sama anak muda, otaknya encer. Kita tinggal nyambung-nyambungin aja. Baik, berikutnya. Habib dulu juga pernah dapat doa dari guru, dari orang tua, guru, kakek sampai semua. Tapi terus-terus. Ini teman-teman juga mungkin bisa diamalkan ya. Selain kita ikhtiar usaha menjadi sosok yang soleh, kita juga jangan lepaskan doa. Benar tadi doa yang dibaca, Rabbana hablana min azwajina. Nah ternyata Ceng Zamzam, di ayat ini Allah siapkan ada dua pintu curhat antara hamba dengan Allah Tuhannya, antara makhluk dengan Khalik. Dua pintu curhat itu, yang pertama adalah min azwajina. Itu pintu untuk meminta pasangan bagi yang belum, atau mendoakan pasangan bagi yang sudah menikah. Ya, jadi teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini mungkin punya problema dalam rumah tangga, lebih baik curhatnya sama Allah, lebih baik ngadunya sama Allah daripada salah cerita akhirnya masuk lambur turi. Viral. Ya, akhirnya masuk. Iya, karena yang bisa kita percayakan cuma Allah tempat curhat. Curhat tengah malam baca ayat ini, menangis, Rabbana hablana min azwajina. Berhenti di azwajina. Kalau yang berdoa adalah istri doakan suami. Sebutkan fulan bin fulan, ayahnya, ibunya. Minta sama Allah, ya Allah, Engkau yang menciptakan, kembalikan dia ke jalanmu ya Allah. Atau sebaliknya, tambah doa Nabi, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikan hati. Kalau dia laki-laki, seorang suami, maka sabbit qalbahu. Kalau dia seorang istri, adalah sabbit qalbaha ala dinika wa ala ta'atika. Insya Allah Allah yang memperbaiki akhlaknya. Insya Allah dia menjadi apa yang kita inginkan. Itu bagi yang sudah punya pasangan. Kalau belum punya pasangan, nangislah di pintu itu, minta, ya Allah, hadirkan jodoh yang terbaik ya Allah, dunia akhirat. Itu pintunya. Nah, ayat lanjutan ayatnya, wa dzurriyyatina. Itu pintu curhat kedua bagi orang yang sudah menikah tapi belum punya anak.
minta anak di situ, atau mendoakan anak bagi yang sudah. Anaknya bandel, nakal, narkoba atau apa, nangis di sana pintu. Insya Allah. Sebutkan nama anaknya, sebutkan nama bin ayahnya, bin kita, nanti Allah yang akan memperbaikinya. Kalau belum punya anak, nangislah di sana, minta tambah Rabbi habli minas salihin doanya. Nangis, kemudian lanjutkan qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa yang kita minta, baik pasangan hidup, baik keturunan, akan menjadi qurratu a'yun, menjadi pelipur hati, ya, menjadi penyejuk jiwa. Pasangan hidup dan anak menjadi sesuatu yang enak dipandang dan menenangkan hati. Nah, saya dapatkan doa ini dari guru-guru dan saya ijazahkan juga buat antum semua yang sedang menyaksikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Yang belum dapat jodoh, yang belum dapat anak, bisa diamalkan. Dan rata-rata ayat yang ini pernah saya bagikan kepada 50 orang lebih yang dia belum dapat anak, 5 tahun sampai 15 tahun, ada yang 25 tahun. Dengan serius dia mengamalkan ini dan alhamdulillah dapat anak. Jadi semua solusi kehidupan ada dalam Al-Quran. Baik, teman-teman tinggal bilang qabiltu ijazah, tinggal bilang saya terima ijazahnya, silakan diamalkan dan bisa disebarluaskan. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara kita untuk menghafal Al-Quran dengan benar? Habib? Bagaimana cara kita menghafal Al-Quran dengan benar? Ya, Habib. Niat kita menghafal Al-Quran itu karena Allah. Niat kita menghafal Al-Quran karena Allah. Dan banyak sekali kaifiat, banyak sekali metode-metode tentang menghafal Al-Quran sekarang ini, Habib. Banyak sekali. Dan itu semuanya bagus. Nah, kita sendiri pakai yang mana itu, gitu, seperti itu. Kadang orang misalkan kemampuan kita, kemampuan orang-orang pun beda-beda. Ada yang mampu selembar, ada yang mampu 2 lembar, ada yang mampu 1 halaman, ada yang mampu 1,5 halaman, seperti itu. Tidak ada salahnya kalau kita misalkan kita mampu hanya 1/2 halaman atau kita mampu 1 ayat sehari, yang penting istiqomah, itu yang terbaik. Itu yang terbaik menghafal Al-Quran. Istiqomah itu yang terbaik menghafal Al-Quran. Jangan kita ini mampu 1 lembar, kita mampu banyak-banyak, tapi gak istiqomah, itu bukan cara menghafal Al-Quran yang baik. Tapi cara menghafal Al-Quran yang terbaik adalah istiqomah. Istiqomah menghafalnya setiap hari, harus ada yang masuk, harus ada yang baru, hafalan yang baru, seperti itu. Bahkan Zamzam juga pernah dengar dari guru-guru Quran pas di Kuningan, bahwa kalau kita misalkan ketika kita lagi menghafal Al-Quran, kemudian Allah takdirkan kita menghadap Allah terlebih dahulu sebelum selesai Al-Quran, maka Allah akan bangkitkan kita bersama para ahli Quran, dan Allah akan bangkitkan kita menjadi ahli Quran yang sudah khatam Al-Quran, seperti itu. Baik, bagaimana caranya biar hafalan kita mutkin, nggak lupa? Dari Widya dari Bandung. Yang Zamzam rasain, Habib, metode yang dipakai juga di pesantren di sini di Garut, bahwa yang kalau misalkan pengen nambah hafalan itu nggak ada menghafal istilahnya, cuma membaca saja. Jadi kalau misalkan kita target 1 hari 1 halaman, baca 1 halaman itu sering, dari atas sampai bawah, baca dulu 10 kali. Baca dulu 10 kali, kemudian baru 1 ayat 1 ayat. Nah, per ayat itu jangan kurang dari 33. Ini Zamzam juga terima dari guru Quran Zamzam, bahwa 1 ayat itu jangan kurang dari 33 kali. Jadi baca aja 33 kali per ayat, 33 kali per ayat. Setelah ayat yang ini selesai, baru lanjut ke ayat yang selanjutnya, baca 33 kali terus, 33 kali sampai selesai 1 halaman. Ketika per ayat itu sudah selesai, baru kita ulang dari atas sampai bawah 33. Dan itu gak usah merem, kita melek aja, baca terus. Dan itu cepat banget, Habib. Dan itu emang langsung hafal gitu, langsung hafal. Nah, ketika semua udah 33, 1 halaman per ayat sudah 33 kali, 1 halaman sudah 33 kali, nah disitu mulai kita merem lihat, kalau lupa merem lihat. Nah, itu insya Allah efektif banget. Dan biasanya waktu menghafal yang terbaik
Itu yang zamsain sebelum qobla dan ba'da subuh. Itu yang pagi pas tahajud, setelah tahajud, dan ba'da subuh sampai isyraq. Itu yang paling enak buat nambah hafalan. Dan murojaah bisa diselesaikan sampai maghrib atau isya, seperti itu. Masya Allah. Jadi memang di waktu-waktu fajar itu ya lagi cepat-cepatnya ya. Nah, dan kalau misalkan pengen mutkin hafalan itu, kita harus ada juga setiap hari itu murojaah yang sudah kita hafalkan. Jadi jangan fokus nambah murojaah ntar lupa seperti itu. Tapi kalau misalkan kita pengen mutkin, menambah hafalan yang baru, tetap jalan murojaah hafalan juga yang sudah dihafal tadi, tetap jalan juga. Itu setiap hari harus istiqomah juga, seperti itu. Baik. Dulu juga Habib pernah diajarin ya Zamzam. Salah satu yang membuat kita, tadi betul kata Zamzam, waktu yang paling enak menghafal tuh waktu dari jam 2 sampai jam 4 subuh. Waktu dimana sedang tenang ya, kita menghafal cepat. Tapi ada yang bisa lebih cepat lagi, kata guru. Waktu menghafal tuh usahakan kita jangan dalam keadaan kenyang. Memang kalau dalam keadaan kenyang itu pertama gampang ngantuknya, baru ngapal sebentar udah ngantuk, baru baca, godaannya lebih berat. Kemudian susah masuknya. Tapi ketika kita dalam keadaan lapar, itu subhanallah, kalau saya pribadi ya, kalau dalam keadaan yang tidak kenyang lapar, itu cepat sekali nempelnya. Nah, kemudian, kata Syekh Zamzam tadi betul, dipakai setelah kita baca, dipakai dalam sholat 5 waktu. Dipakai digunakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu dipakai. Mau lebih kuat lagi, dipakai di sholat sunatnya, qobliyah dan ba'diyahnya, ya. Dan itu luar biasa akan nempel insyaallah. Baik. Kemudian yang seterusnya, ngomong-ngomong Quran, jadi kepengen dengar Zamzam baca surah Al-Fatihah dong dengan irama yang merdu. Masya Allah, Habib. Malu, Habib. Hari ini kita belajar dari Zamzam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik teman-teman, mohon maaf lagi-lagi karena gangguan. Tapi insya Allah nanti kita akan terhubung kembali. Teman-teman, subhanallah, banyak sekali pengalaman yang kita bisa petik dari Ceng Zamzam. Rugi kalau antum semua nggak catat ya. Saya pun mencatat setiap taklim, siapapun bintang tamu, saya berusaha untuk mengambil manfaat dan faedah. Karena yakinlah setiap orang Allah berikan kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Saatnya bagaimana kita mengambil kelebihan itu dan menyempurnakan kekurangan kita. Subhanallah. Baik, kita coba hubungi lagi dengan Zamzamnya. Teman-teman jangan lupa yang saat ini sedang menyaksikan, yang ingin menonton film layar lebar yang kami angkat dari buku mega bestseller karangan saya, Ada Syurga di Rumahmu. Yang belum nonton, silakan nanti DM. Silakan nanti DM ke Instagram atau WA ke nomor yang tadi Habib catatkan. Ya, ke nomor yang Habib catatkan. Ya, silakan di WA. Nanti Habib
kirimkan link filmnya. Ya, nanti Habib akan kirim link filmnya. Ya, buku ini, teman-teman. Buku ini sudah diangkat menjadi film, layar lebar. Mumpung antum masih di rumah, nggak banyak kegiatan, lebih baik ajak anak keluarga nonton filmnya. 4 episode. Habib pastikan keren banget filmnya. Ya, banyak manfaat, banyak hikmah. Insya Allah membuat kita makin sayang dengan orang tua, makin berbakti kepada mereka, dan makin hormat kepada guru, makin bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Nanti linknya Habib bagikan. Ya, link filmnya dibagikan. Kalian cukup tulis ke nomor yang ada di bawah ini. Nih nomornya. 0822 5-nya 6 kali 42. Habib kirimkan link filmnya. Ya, atau bisa ke DM, nanti Habib kirim linknya. Dan sekaligus ya, hari ini kita akan lelang buku ini. Nanti yang berminat dapat buku plus tanda tangan langsung dari Habib tanda tangan. Dan kita niatkan uangnya biar jadi amal kajian kita malam ini. Kita niatkan untuk kita belikan sembako buat saudara-saudara kita. Termin pertama sudah berhasil. Nanti Anda silakan lihat di Instagram Al-Habsyi Peduli. Di sana kita bagikan langsung ke targetnya. Nggak dilempar-lempar sembakonya. Kita langsung 2 hari sebelumnya kita turun dengan anak-anak, dengan jamaah, kita cari lokasinya, udah ketemu, baru lusa kita datangi dan langsung ke tangan-tangan mereka. Satu kepuasan bagi kami bisa menyampaikan amanah dari antum dan langsung tempat targetnya, nggak dilempar-lempar di jalan. Maka insya Allah berkahnya untuk kita sampai insya Allah hari kiamat. Nanti hari ini yang ikut donasi buat saudara-saudara kita yang membutuhkan, kita belikan sembakonya senilai 150.000. Anda